Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Saudara, saya percaya ini adalah harinya Tuhan. Hari yang terbaik bagi setiap kita untuk datang sama Tuhan. Dan hari di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Saya percaya saudara, hari ini karena harinya Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri, beri tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Bersyukur Tuhan, haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
bless your name. I will shout your praises. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless you. Oh, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. Come on, everybody. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship you, God. I was made to worship. I was made to bless your name. Haleluya. Ya Tuhan. Karena setiap kami dicipta untuk menyembah Engkau, Tuhan. Setiap kami dicipta hanya untuk menyembah Tuhan. Kayak mau menyembah-Mu, Tuhan. Biar Kau temukan penyembah-penyembah yang benar dalam diri kami, Tuhan. Kami bernyanyi bagi-Mu, Tuhan. Praise you, Lord. Ku sembah, I will worship you. Mari saudara, katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan-Mu ada di atas setiap kami Tuhan. Kehebatan-Mu ada atas setiap kami. Kami percaya kebesaran-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama Bapa. Selalu menyertai anak-anak-Mu, selalu menyertai para murid-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami disertai oleh kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebesaran-Mu yang selalu ada bagi kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Kau yang urapi setiap telinga kami. Biar kami mendengar suara-Mu Tuhan dengan cara yang benar Tuhan. Biar pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, perasaan kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Bapa, itu mampu menyembuhkan setiap kami. Itu mampu Tuhan Yesus membuat kami Tuhan semakin bergairah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau ambil sikap sebagai murid yang mau duduk tenang dan dengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah kita masing-masing di rumah kita. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan sukacita, haus untuk beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, saudara kami satu dengan yang lain, dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tuhan yang memberkati, Roh Kudus yang memberikan pencerahan bagi kami, dari setiap kebenaran firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Tuhan memberikan kasih karunia juga untuk kami melakukannya setelah kami mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi, berkati setiap kami dalam berkat dan pengurapan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
kita diberikan waktu dan kesempatan untuk terus-menerus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Bicara tentang proses menuju kepada progres sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Mengapa penting sekali kebenaran dalam keserupaan dengan Kristus ini terus kita baca, kita renungkan, kita bahas terus-menerus. Karena Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita jaminan keselamatan ataupun berkat secara jasmani, baik itu berupa materi ataupun berkat-berkat jasmani yang lain ataupun kesembuhan. Tuhan merindukan setiap kita mengerti panggilannya. Oleh sebab itu, mengapa kita harus mengikut Kristus dengan memikul salib, menyangkal diri, supaya kita sama seperti Kristus yang memberi keselamatan kepada kita, serupa dengan apa yang dialami oleh Kristus. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan kebenaran 2 minggu yang lalu yang saya beri tema ataupun judul metamorfosis. Puji Tuhan, kita mengenal istilah siklus metamorfosa ataupun metamorfosis, yaitu suatu perubahan yang terjadi akibat suatu proses yang meliputi perubahan 2 hal. Yang pertama, fisik ataupun bentuk yang saya sebut dengan jati diri. Yang kedua, perubahan perilaku ataupun fungsi. Seperti halnya siklus metamorfosis yang terjadi dengan kupu-kupu, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita memperhatikan tayangan klip yang sedikit kita akan lihat ini, kita akan lebih jelas. Dari telur sampai dengan ulat dan kemudian menjadi kepompong dan terjadinya kupu-kupu harus mengalami proses perubahan yang konsisten dan kontinu, terus-menerus. Telur tidak akan menjadi telur seterusnya. Demikian juga dengan ulat, tidak akan pernah menjadi ulat seterusnya sampai dengan kepompong. Harus sampai dengan akhir, yaitu menjadi kupu-kupu. Karena kalau telur tidak pernah berproses mengalami perubahan menjadi ulat, maka juga tidak akan pernah menjadi kupu-kupu sebagai gambaran akhir ataupun tujuan terakhir dalam proses metamorfosis ini. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, terjadinya siklus metamorfosis terhadap kupu-kupu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses perubahan di dalam hidup setiap kita. Kita bukan hanya sekedar tahu diberkati, mengerti janji-janji Tuhan, tetapi kita harus mengerti bahwa proses perjalanan hidup kita mengikut Yesus
akhir dari tujuan itu adalah serupa dengan Kristus. Ini harus tertanam di dalam hati dan pikiran setiap kita, Bapak Ibu. Sebelum dan sesudah percaya Yesus selalu ada perbedaan. Tidak mungkin Bapak Ibu sebelum percaya Yesus sampai sesudah percaya Yesus tetap sama. Tidak mungkin, selalu ada perbedaan. Selalu ada perbedaan. Perubahan inilah yang saya sebut meliputi tentang perubahan jati diri dan perubahan perilaku. Sebelum kita percaya Yesus, kita menjadi manusia yang lama. Kita mempunyai gaya cara hidup manusia lama yang terikat terus-menerus dengan dosa. Tetapi setelah kita percaya Yesus, sesudah kita percaya Yesus, kita menjadi manusia yang baru. Ini bicara jati diri kita. Manusia lama dan manusia baru. Sebelum percaya Yesus jati dirinya manusia lama, setelah percaya Yesus menjadi manusia baru jati dirinya. Ada perbedaan. Ya, Bapak Ibu, dulu dalam kehidupan manusia lama kita hidup di dalam kegelapan, tetapi setelah kita percaya Yesus menjadi manusia baru, kita hidup di dalam terang. Bahkan kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ini yang penting untuk kita ketahui, Bapak Ibu. Ya. Dulu kita hidup di dalam dosa, tetapi setelah kita percaya Yesus, kita hidup untuk Allah. Sebab dikatakan bahwa kita harus mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Jadi kita menerima perjanjian berkat kebangkitan bersama dengan Kristus. Nah, perubahan jati diri ini harus disertai dengan perubahan perilaku, Bapak Ibu. Tidak bisa perubahan jati diri terus kemudian tanpa disertai perubahan perilaku. Harus terjadi keseimbangan. Kalau jati diri manusia lama disertai dengan cara hidup lama, ketika kita percaya Yesus, berubah jati diri kita menjadi manusia baru yang juga harus disertai dengan cara gaya hidup yang baru ataupun perilaku yang baru. Nah, kebenaran ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita, harus kita alami. Itulah sebabnya perubahan jati diri yang disertai dengan perilaku hidup kita ini harus terjadi konsisten dan kontinu. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti hanya sekedar percaya Yesus selamat masuk surga. Percaya Yesus pasti diberkati, disembuhkan, diberikan perlindungan. Tidak sampai cukup dengan pengertian-pengertian seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi harus terus-menerus menuju kepada keserupaan Kristus. Nah, ini dibutuhkan pengertian ataupun dasar kebenaran yang jelas. Menjadi fondasi bahwa hidup kita yang sudah diberikan anugerah menjadi hidup yang baru ini harus disertai juga dengan cara hidup perilaku yang baru. Cara berpikir, cara bersikap, cara bertingkah laku, cara bertindak tidak boleh sama seperti sebelum kita percaya Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25 dan Kolose pasal yang ketiga ayat 5 mengingatkan kepada kita secara de jure kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Bahkan kita diberikan jati diri manusia yang baru. Oleh sebab itu Rasul Paulus di kedua ayat ini menjelaskan, buanglah dan matikanlah segala hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Marah, geram, benci, kejahatan, kenajisan, percabulan, dan segala hal yang mengikat hidup kita sebelum kita percaya Yesus. Oleh sebab itu setelah kita percaya Yesus, semua hal yang mengikat kita,
Pada saat kita menjadi manusia lama harus ditanggalkan, dimatikan, dibuang. Dan itu bukan prosesnya instan, bukan cuma sekali saja, tetapi harus terus menerus kita lakukan dengan konsisten dan kontinu, buang, matikan, buang dan matikan. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan pernah menghidupi kebenaran, menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kebenaran ini harus menjadi dasar hidup kita, Bapak Ibu. Apalagi di masa pandemi, di masa sukar seperti ini. Jadi kita tetap bisa bertumbuh dalam kondisi apapun. Tidak terpengaruh dengan situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran ini mendasari proses perubahan hidup kita jelas. Sampai serupa dengan Kristus. Dalam tekanan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi sakit. Kualitas hidup kita benar-benar menunjukkan perubahan. Menjadi manusia yang baru ataupun ciptaan yang baru. Bukan secara de jure saja ataupun secara hukum yang tertulis di dalam kitab perjanjian baru ini. Tetapi secara de facto, secara fakta ataupun dalam kenyataan hidup kita, kita harus juga menyatakan perubahan perilaku yang jelas sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Berhenti marah, berhenti benci, berhenti melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kita melalui mulut kita, melalui cara berpikir kita, melalui tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kata Rasul Paulus, buang, matikan, buang, matikan. Bagaimana terjadinya proses perubahan jati diri kita ini, Bapak Ibu? Secara de jure, secara hukum. Kalau kita mau lebih dalam lagi, mari kita perhatikan bagaimana terjadinya perubahan jati diri kita secara de jure. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi sangat jelas. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kebenaran ini harus menjadi dasar secara de jure, secara hukum. Hukum yang tertulis, yang diperuntukkan buat setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kata firman ini menjelaskan tadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan. Jadi manusia lama kita secara de jure, secara hukum kebenaran yang Tuhan Yesus tulis melalui Rasul Paulus ini menjelaskan harus disalibkan. Telah turut disalib. Manusia lama turut disalibkan. Manusia lama harus disalibkan. Supaya apa? Supaya mati. Manusia lamanya mati. Kelakuan manusia lamanya mati. Karena kalau tidak disalibkan tidak mati. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana terjadinya perubahan jati diri kita secara de jure atau secara hukum firman Tuhan? Kita harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama harus ditanggalkan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, Bapak Ibu, Efesus 4 ayat ke-22, saya akan bacakan Bapak Ibu, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, yang masih menjadi manusia lama sebelum percaya Yesus, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kata firman Tuhan jelas, harus
menanggalkan manusia lama. Dengan kehidupan kita yang lama, yang sebelum kita percaya Yesus. Dan ketika kita percaya Yesus, harus menanggalkan manusia lama itu. Manusia lama harus ditanggalkan supaya tidak melekat terus di dalam manusia baru. Jati diri manusia baru. Jadi jati diri manusia baru tidak boleh melekat kepada cara hidup, gaya hidup manusia lama. Gaya hidup, cara hidup manusia lama tidak boleh melekat di dalam jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Ini secara de jure, secara hukum yang harus kita ketahui dari kebenaran firman Tuhan ini. Supaya terjadi perubahan menjadi manusia yang baru, kita harus menyalibkan manusia lama supaya mati, dan kemudian harus menanggalkan manusia lama supaya tidak melekat, tidak menempel di dalam jati diri kita yang baru, yaitu menjadi manusia yang baru. Gambaran kita disalib, Bapak Ibu Saudaraku, dan menanggalkan manusia lama adalah dibaptis. Itu gambaran yang kita bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-6, Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai dengan seterusnya itu menjelaskan tentang kebenaran bahwa kita sudah mati, dikubur, dan dibangkitkan juga bersama Kristus. Menjadi satu kesatuan, mati, dikubur, dan dibangkitkan. Kita bukan hanya mati bersama Kristus, tapi kita juga menjadi satu dengan apa yang disebut kebangkitan Kristus. Gambaran kita disalib dan menanggalkan manusia lama, atau yang kita sebut di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai seterusnya, ini adalah bicara tentang kita dibaptis. Ini menjelaskan supaya terjadi proses siklus kematian manusia lama. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 9, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini proses yang harus terjadi secara de jure. Inilah kondisi jati diri kita sebelum dan sesudah percaya Yesus. Kita telah mati, menanggalkan manusia lama kita, dan kemudian hidup dibangkitkan bersama Kristus, hidup untuk Allah. Manusia lama ditanggalkan, manusia baru, jati diri yang sudah ditetapkan bagi setiap kita, supaya terus bertumbuh konsisten, dan bertumbuh secara terus-menerus diperbaharui, kontinu, sampai kepada keserupaan dengan Kristus terjadi atas hidup setiap kita. Dan ini butuh waktu, tidak instan, tapi ada proses. Bukan hanya pada proses, tapi juga ada progres, ada kemajuan. Baik Bapak Ibu, jadi dibaptis itu bukan sekedar simbol ataupun syarat untuk kita mau menikah. Ya, ini kalau orang-orang muda biasanya, ya, supaya punya persyaratan yang komplit di catatan sipil, biasanya setiap jemaat yang akan menikah harus melengkapi, salah satunya adalah surat baptis. Jadi sekali lagi, dibaptis bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar sebagai syarat untuk kita menikah atau tanda bahwa kita telah dewasa atau akil balik, bukan. Jadi secara de jure kebenaran ini bukan hanya sekedar hanya hal-hal yang sepele seperti itu Bapak Ibu, sebagai simbol, sebagai syarat menikah, sebagai tanda untuk kita diketahui sudah akil balik atau sudah dewasa. Bukan seperti itu, tapi ada makna pengertian secara de jure, dan kebenaran ini harus kita hidupi, bahwa kita benar sudah mati, sudah menanggalkan manusia lama kita, dan kita dibangkitkan bersama Kristus, memiliki jati diri manusia yang baru. Inilah makna baptisan. Inilah makna
kebenaran yang harus kita hidupi supaya jati diri kita disertai oleh perilaku hidup kita yang tidak sama lagi sebelum percaya Yesus dan kemudian setelah percaya Yesus. Jati diri kita disertai dengan perubahan perilaku hidup kita. Karena setelah kita disalib dan mati atau dibaptis bersama dengan Kristus, kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 mulai ayat yang ketiga sampai seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita juga akan dibangkitkan, kata firman Tuhan, dihidupkan bersama dengan Kristus. Karena Kristus juga bukan hanya disalib dan mati, tetapi juga Kristus telah dibangkitkan atau dihidupkan oleh Allah Bapa. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 32 dan juga Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-40, saya kutip dua ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena setelah kita disalib dan mati dibaptis bersama Kristus, kita juga akan dibangkitkan, dihidupkan bersama Kristus. Karena Kristus juga bukan hanya disalib dan mati, tetapi juga dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah Bapa. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 32 dan juga Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 40 sangat jelas. Saya kutip singkat dua ayat ini. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dan ayat yang berikutnya, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan. Jadi sangat jelas. Yesus bukan hanya disalib, mati, tetapi Yesus juga dibangkitkan. Dan dasar kebenaran Yesus dibangkitkan sangat jelas di dalam dua ayat di Kisah Rasul tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Arti dibangkitkan dari manusia lama yang telah disalibkan dan mati atau dibaptis itu ialah menuju kepada suatu perubahan, yaitu menjadi manusia baru. Jadi supaya kita menuju kepada suatu perubahan, menjadi manusia baru dari manusia lama, harus disalibkan, mati, menanggalkan manusia lama, dan kemudian dibangkitkan bersama dengan Kristus. Menjadi yang pertama, ciptaan baru. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Dan kemudian menjadi manusia baru di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 22, Bapak Ibu. Kalau kita baca lebih lengkap lagi, kita akan lebih jelas lagi. Yang disertai dengan cara ataupun gaya hidup yang baru. Nah, perhatikan, setelah kita dibaptis dulu ataupun ketika kita melihat orang dibaptis, apa yang kita lihat perubahannya? Baik itu diri kita maupun orang yang telah dibaptis yang kita lihat. Adakah perubahan itu terjadi signifikan, Bapak Ibu, terus-menerus setelah dibaptis? Terjadi perubahan perilaku atau tidak? Atau cara hidupnya, gaya hidupnya tetap sama, hanya sekedar melakukan rutinitas syarat sebagai orang Kristen harus dibaptis, ataupun syarat mau menikah, ataupun sebagai tanda saja, ataupun sebagai simbol saja. Karena kalau tidak, maka arti baptisan tidak akan pernah kita hidupi maknanya. Puji Tuhan, secara de jure, Bapak Ibu, ini sudah menjadi kebenaran yang harus kita hidupi. Karena Yesus mengingatkan supaya kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Proses metamorfosis ataupun proses perubahan hidup yang baru ini juga harus disertai dengan perubahan yang nyata, secara de facto nyata. Itu jelas ada perubahan setelah kita dibaptis, setelah kita menyatakan mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, setelah kita menyatakan menanggalkan manusia lama, ada perubahan perilaku. Inilah yang menjelaskan mengapa di dalam proses perubahan metamorfosa dari kupu-kupu ini ada dua.
yaitu jati diri dan juga perilaku ataupun fungsi. Manusia lama berbeda dengan manusia baru, menjelaskan cara hidup dan gaya yang berbeda. Contoh misalnya, kalau kita lihat metamorfosis ataupun perubahan proses dari ulet kepada kupu-kupu, kan pasti berbeda Bapak Ibu. Pasti berbeda perilakunya. Cara hidupnya juga berbeda. Ulat dengan kupu-kupu berbeda cara hidupnya. Kalau ulat jalannya merambat, cari makannya di bawah, tetapi kalau kupu-kupu jalannya terbang, cari makanannya di atas. Dia bisa hinggap ke sana kemari. Berbeda, dan ini menjelaskan tentang jati diri. Jadi kalau kita menjadi manusia baru harus berbeda. Tidak sama seperti cara hidup manusia lama lagi. Cari makannya berbeda, yang dipikirkannya juga berbeda. Kalau ulat Bapak Ibu, dia cari makannya dengan merayap ataupun merambat di bawah. Tapi kupu-kupu berbeda, diberikan sayap untuk bisa terbang. Demikian juga kalau saya gambarkan manusia lama, dia makanannya bukan firman, tapi hanya untuk menyenangkan dagingnya. Tetapi kalau manusia baru, makanannya firman. Oleh sebab itu kebenaran yang ada di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, kata firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Nah, ini dikhususkan bagi setiap orang yang memiliki jati diri yang baru, yaitu manusia baru yang sudah dibebaskan, dilepaskan dari kuasa dosa, dari cara hidup yang sia-sia. Berarti kalau begitu setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, apalagi kita mengalami proses mati bersama Kristus dalam baptisan, harusnya kita disertai dengan cara hidup yang baru, cara berpikir yang baru, haus mencari firman, rindu membaca firman, rindu merenungkan firman, rindu untuk melakukan firman, mempraktekkan kebenaran firman. Harusnya seperti itulah cara kehidupan manusia baru. Bukan mencari perkara-perkara yang dibawa lagi. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat ayat ini. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama. Perhatikan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Apa kata firman Tuhan ini? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ini perkara apa yang di atas? Ini bicara perkara-perkara yang kekal, yang berdampak kepada kekekalan, bukan berdampak kepada kebinasaan. Ini adalah jati diri manusia yang baru. Yang dicari adalah perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang sementara ini, yaitu kesenangan-kesenangan daging lagi. Jadi kalau kita masih fokus untuk mencari kesenangan daging, berarti kita masih punya kebiasaan manusia lama. Nggak haus firman Tuhan, nggak haus melayani, nggak rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nggak haus ibadah, nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berarti cara hidup, kebiasaan lama masih melekat di dalam tubuh jasmani kita. Oleh karena itu perlu kita menghidupi kebenaran demi kebenaran yang kita peroleh, supaya menolong kita untuk berproses menuju progres kemajuan kepada keserupaan Kristus. Bukan hanya sekedar diberkati, bukan hanya sekedar disembuhkan, bukan hanya sekedar ditolong, tetapi bagaimana caranya supaya perilaku hidup kita sesuai dengan jati diri kita. Bukan hanya kita mencari perkara-perkara yang di atas. Ayat yang kedua, perhatikan di dalam Kolose 3 ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Luar biasa Bapak Ibu.
Dua kebenaran ini mendasari mengapa kita harus mengerti jati diri kita sekarang ini setelah ada di dalam Kristus. Kita bukan manusia lama lagi yang harus malas, yang harus terus jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, yang harus terus diingatkan. Tapi kita harus terus konsisten dan kontinu, diperbaharui dari hari ke hari. Buang matikan supaya pertumbuhan rohani kita jelas secara de jure dan de facto sama sesuai dengan kebenaran ini. Kita nggak boleh memungkiri kalau kita menjadi manusia baru tapi tidak disertai dengan cara hidup, kelakuan yang baru, berarti kita memungkiri kebenaran secara de jure yang ditetapkan oleh firman Tuhan buat saudara dan saya. Kalau kita di dalam Kristus menjadi manusia baru, kita nggak boleh memungkiri kebenaran ini. Kita harus menghidupinya juga dengan cara gaya hidup yang baru. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kata firman Tuhan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus kontinu. Mengenakan manusia baru dan terus menerus. Mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jelas Bapak Ibu. Jadi terus menerus kita harus praktek buang, matikan kebiasaan-kebiasaan otomatis yang lama, manusia yang lama, kebiasaan manusia lama, jati diri yang lama, punya kebiasaan. Jati diri yang lama punya kebiasaan. Oleh sebab itu caranya karena sudah ada kebenaran firman Tuhan, kita sudah mati bersama Kristus dan kita sudah dibangkitkan oleh Kristus. Oleh karena itu kita harus buang, kita harus matikan tiap hari di dalam ibadah kita yang sejati. Mengapa kita harus praktekkan kebenaran ini? Supaya kita, kata firman Tuhan tadi, supaya kita diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Gambar kaliknya menurut gambar Allah. Gambar Allah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah serupa dengan Kristus. Kebenaran ini harus kita hidupi Bapak Ibu. Bukan saja jati diri kita yang kita harus terus menerus sadari setiap hari menjadi manusia baru, tetapi perilaku kita. Perilaku kita juga harus berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan Efesus pasal yang keempat ayat 17, Bapak Ibu perhatikan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17, saya akan baca Bapak Ibu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kita nggak boleh sama lagi dengan cara hidup, gaya hidup, cara berpikir orang-orang yang tidak mengenal Allah ataupun cara kehidupan manusia yang lama yang selalu memikirkan hal-hal yang sia-sia, memikirkan dan mencari perkara-perkara yang sementara, yang di bumi hanya untuk menyenangkan daging. Inilah yang saya katakan, jati diri harus disertai dengan perilaku ataupun gaya hidup, cara hidup kita berbeda, cara pandang kita berbeda. Dari mulai kita mencari kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu, setiap pagi kita harus membangun mezbah, kita harus ibadah sejati setiap pagi. Bahkan setiap minggu kita mempersiapkan diri kita, meskipun kita tidak di gedung lagi ketemu dalam ibadah bersama, tapi kita di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi antusias, haus, semangat kita, kesungguhan kita untuk beribadah, menyenangkan hati Tuhan.
dengan mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita supaya diperbarui dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mengapa ini harus terjadi? Kalau kita perhatikan kembali Bapak Ibu, ulat berbeda perilakunya, gaya hidupnya, cara hidupnya dengan kupu-kupu. Selain dia mencari makanan di bawah, selain jalannya merambat, dia tidak bisa punya kuasa untuk melihat hal-hal yang lebih daripada yang di bawah. Karena memang dia tidak bisa terbang. Tetapi kupu-kupu diberi sayap. Ini sama. Kalau dulu sebagai manusia lama, Bapak Ibu, pikiran kita juga terbatas. Kita bingung kalau mengalami tekanan. Kita bingung kalau mengatasi persoalan. Kita bingung kalau mengalami sakit penyakit. Kita nggak punya pengharapan, kita nggak punya pedoman, kita nggak punya janji-janji Tuhan. Karena kita tidak mengenal Allah yang benar di dalam Kristus. Tetapi setelah kita menjadi manusia baru Bapak Ibu, kita diberikan kuasa, otoritas. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat 17 sangat jelas Bapak Ibu. Dan kemudian kita baca di dalam firman Tuhan di Kisah Rasul pasal yang pertama juga ayat yang ke-8 sangat jelas. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Tapi di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 17, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kuasa kepada murid-murid, tapi memberikan juga kuasa kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan murid-murid. Setiap orang yang percaya diberikan kuasa yang sama. Ini bicara sayap. Punya kuasa. Oleh karena itu ketika kita menjadi manusia baru, kita diberikan kuasa. Tidak seperti jati diri ketika kita masih menjadi manusia yang lama. Tidak ada kuasanya Bapak Ibu. Ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terus menerus menekan. Yang tidak pasti dalam kondisi tinggal di dunia ini. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, ada otoritas, ada kuasa yang diberikan untuk kita mengatasi sakit penyakit, untuk kita mengatasi kuasa jahat, roh-roh jahat, bahkan untuk kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging, kelemahan-kelemahan tubuh. Karena ada kuasa, ada Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri kita menjadi kekuatan yang supra alami yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Kita punya kuasa untuk kita bisa terbang tinggi, mengatasi setiap persoalan, mengatasi kelemahan, mengatasi segala hal yang tidak menyenangkan di masa pandemi ini, sukar, sulit. Tapi ada kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Ketika ada Roh Allah di dalam diri kita, ada kemerdekaan. Kata firman Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17, sangat jelas. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti menjadi manusia baru, jati diri yang baru, yang disertai dengan kelakuan, perilaku, gaya hidup yang baru. Ada kuasa yang diberikan ketika kita menjalani kehidupan di dalam Kristus. Keserupaan dengan Kristus harus menjadi fokus yang sungguh-sungguh kita pikirkan, kita renungkan, kita jalani. Oleh sebab itu kita tidak berhenti dengan proses, tapi kita harus perhatikan, harus ada progres, kemajuan dalam kehidupan kekristenan kita. Sekali lagi, bukan hanya bicara berkat, keselamatan, janji-janji, kesembuhan, tapi bicara keserupaan dengan Kristus harus menjadi bagian utama dalam perjalanan kita mengikut Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami dicerahkan dengan kebenaran
bagaimana kami mengerti tentang proses perubahan, metamorfosis. Seperti halnya yang kami sudah lihat Tuhan, proses perubahan metamorfosis dari binatang kupu-kupu. Terjadi perubahan yang konsisten dan kontinu dari mulai telur sampai menjadi kupu-kupu. Tuhan, biarlah kebenaran ini juga menginspirasi hidup kekristenan kami, hidup iman percaya kami ketika kami mengikut Kristus. Ada terjadi perubahan karena kami percaya, ketika kami percaya Yesus dan kami menyerahkan diri kami disalib, mati dan dibangkitkan bersama Kristus, kami memiliki perjanjian, bukan hanya berkat keselamatan, tapi juga perjanjian dalam keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Itulah sebabnya Tuhan, kami harus terus setia, tekun dalam ibadah yang sejati setiap hari, dengan mempersembahkan anggota-anggota tubuh kami, supaya kami diperbaharui dari hari ke hari, supaya kami beroleh pengertian akan gambar Kristus dalam hidup setiap kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami belajar melatih diri kami dengan membuang dan mematikan setiap kebiasaan-kebiasaan otomatis yang buruk, marah, kebiasaan-kebiasaan cabul dari pikiran kami, kebiasaan-kebiasaan menghakimi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk membuang dan mematikan. Oleh karena Roh Kudus yang Tuhan berikan memimpin hidup kami. Itulah sebabnya kami serahkan perjalanan kehidupan setiap kami untuk mengalami perjumpaan dengan kasih, kuasa, dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam kondisi apapun saat ini. Ketika mereka berbeban berat, ketika mereka mengalami kesulitan, kesukaran, dalam kesulitan dan kesukaran dan pergumulan apapun, sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, Tuhan Engkau menolong mereka. Engkau memberkati mereka dengan kebenaran firman-Mu yang meneguhkan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan, karena Engkau tidak akan pernah melalaikan setiap perjanjian-Mu atas kami. Kamilah rumah-Mu Tuhan, kamilah tempat kediaman-Mu, dan Engkau menaruh Roh-Mu di dalam kami, memberikan kami kuasa untuk mengatasi setiap tantangan dan pergumulan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berserah sepenuhnya kepada pemeliharaan tangan Tuhan. Biarlah kami bersama-sama bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berkati pekerjaan, usaha, mata pencarian. Berkati sekolah, kuliah setiap jemaat-Mu, apapun yang diusahakannya. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menyertai. Biarlah kami menjadi bait tempat kediaman-Mu yang memancarkan kasih, kuasa, dan kebenaran-Mu di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, sukacita di dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kita, jiwa kita, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Saya berharap Bapak Ibu terus mempraktekkan kebenaran demi kebenaran yang kita bersama-sama sudah dengar dan renungkan. Tuhan memberkati.